Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita telah sampai kepada hari ke-8 puasa Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah kita, baik itu ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam ibadah terbagi dua. Ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang sudah ditentukan di dalam syariat Islam, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang bersifat umum, ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardah. Segala perbuatan atau ucapan, selama itu baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, itu juga termasuk ibadah. Secara sepintas kayaknya berlihat saya kayak duniawi. Contoh, kita makan, kita tidur, bangun tidur, bekerja. Tetapi kalau aktivitas kita bangun tidur, makan, bekerja itu adalah kita niatkan untuk pada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, itu juga termasuk ibadah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada urutan di dalam ibadah, terutama adalah kaitan dengan ibadah sholat. Urutan yang pertama atau nomor yang pertama adalah ibadah wajib, yaitu ibadah sholat yang 5 waktu. Ini adalah ibadah yang paling utama, baik itu pahalanya, kelebihannya, keutamaan, dan lain sebagainya. Kemudian ada ibadah yang kedua, ibadah yang mengikuti sholat wajib, baik itu adalah yang disebut adalah baik itu adalah ba'diyah ataupun qobliyah. Sholat yang mengiringi sholat yang wajib itu ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Yang ghair muakkad adalah ibadah sholat yang mengikuti sholat yang wajib. Contoh, sebelum sholat Zuhur 2 rakaat, sesudah sholat Zuhur 2 rakaat, sebelum sholat Asar 2 rakaat, sebelum sholat Maghrib 2 rakaat, sesudah sholat Maghrib 2 rakaat, sebelum sholat Isya 2 rakaat, sesudah sholat Isya 2 rakaat, dan sebelum sholat subuh. Yang kedua, ada ibadah yang menyertai sholat wajib itu adalah yang termasuk yang muakkad. Walaupun hukumnya sunnah, tetapi sangat ditekankan. Contohnya diantaranya adalah sholat sunnah sebelum Zuhur, sesudah Zuhur, sebelum Asar, sesudah Maghrib, sesudah Isya, dan sebelum subuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ibadah sholat itu ada yang disyariatkan, ada yang disunatkan untuk berjamaah.
dan ada yang disunahkan untuk tidak berjamaah. Ibadah-ibadah sunnah yang disunahkan untuk berjamaah di antaranya salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat istisqa minta hujan, salat gerhana matahari, salat gerhana bulan, dan termasuk salat tarawih. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat tarawih ini adalah salat yang hanya ada di bulan Ramadan. Oleh karena itu adalah ada beberapa keutamaan salat tarawih. Kalau kita merujuk pada kitab Durratun Nasihin, itu keutamaan salat tarawih begitu lengkap dari hari pertama sampai hari ke-30. Namun kalau kita melihat pahalanya sampai ada yang sangat di luar otak kemampuan kita. Contoh, puasa yang ke-29, atau bukan puasa maksudnya, tarawih. Salat tarawih yang ke-29 itu sama dengan ibadah haji 1000 kali. Pemirsa nikmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji jangankan 1000 kali. 1 kali saja itu memerlukan sesuatu biaya materi yang sangat besar, mencapai ratusan juta. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita mengacu pada hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa orang yang qama Ramadan, bangun malam, maksudnya salat tarawih dengan iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut diampuni dosanya yang telah lalu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan yang pertama, orang yang sholat tarawih adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah lalu. Di sini ulama berbeda pendapat. Apakah yang dihapus dosanya itu adalah baik dosa yang besar atau dosa yang kecil? Ada ulama yang berpendapat bahwa yang diampuni itu adalah hanya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar harus melalui taubat. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa fadilahnya adalah dapat menghapus atau diampuni baik dosa yang besar maupun yang kecil. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua, orang salat tarawih adalah dia mendapat ganjaran pahala seperti orang yang salat berjamaah. Salatul jamaati afdalu minal fardhi min sab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu perbedaan dengan salat sendiri, perbandingan adalah 20 derajat. Jadi orang yang salat tarawih dia mempunyai keutamaan, derajatnya adalah mencapai 20 derajat. Yang ketiga, keutamaan salat tarawih dapat kita menimba ilmu pengetahuan. Karena pada umumnya di dalam pelaksanaan salat tarawih itu adalah ada yang namanya kultum. Di dalam isi kultum itu adalah isinya ilmu pengetahuan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang keempat, dapat mensehatkan badan kita, jasmani kita, rohani kita. Karena di dalam sholat itu sebetulnya adalah ada gerakan-gerakan ketika
kita ruku, ketika kita sujud, itu adalah termasuk riyadhah atau olahraga. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata tarawih itu adalah diambil dari bahasa Arab. Roha yaruhu tarwihan. Artinya orang yang tarawih itu sholatnya adalah dalam keadaan tenang, tidak terburu-buru, bacaannya tartil. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang namanya sholat tarawih itu adalah pelaksanaannya adalah setelah sholat isya baru dilaksanakan sholat tarawih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hukum sholat tarawih? Sholat tarawih itu adalah hukumnya sunnah muakkad. Kalau kita melihat bagaimana sejarah sholat tarawih adalah ketika Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW, istri yang sangat cerdas, yang sangat pintar, dan istri yang muda. Oleh karena itu jangan heran kalau beliau itu adalah banyak sekali meriwayatkan. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di bulan Ramadan, tengah malam Rasulullah keluar dari rumah. Ternyata beliau adalah melaksanakan sholat tarawih di masjid. Lalu pada hari kedua, Nabi kita Muhammad SAW di malam hari Ramadan juga beliau keluar masjid dan beliau sholat tarawih di masjid berjamaah, dan diketahui oleh masyarakat banyak sehingga hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga beliau juga sholat tarawih di masjid dan semakin banyak. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang keempatnya beliau adalah tidak keluar dari rumah. Beliau tahu bahwa jamaah orang-orang banyak menunggu. Kenapa Rasulullah tidak keluar? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak keluar adalah mengambil satu kesimpulan. Kalau beliau hari yang keempat keluar lagi melaksanakan sholat tarawih berjamaah, maka nanti dianggap bahwa sholat tarawih itu adalah sholat wajib. Dan beliau khawatir kalau nanti beliau sholat tarawih sampai hari keempat dan selanjutnya, Allah akan menurunkan suatu wahyu yang mewajibkan sholat tarawih. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Karena sebaik-baik korni kata Nabi, sebaik-baik masa itu adalah masa Nabi. Beliau khawatir kalau zaman sahabat, iman mereka, semangat mereka luar biasa. Tapi bagaimana sekarang umatku? Beliau sudah meyakini bahwa tidak akan mampu kalau sholat tarawih itu adalah 1 bulan diwajibkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sekali lagi bahwa sholat tarawih adalah termasuk sholat sunnah dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bahkan hukumnya adalah sunat muakkad. Selanjutnya adalah kenapa bisa terjadi perbedaan? Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Kalau kita merujuk pada hadis Rasulullah SAW, adalah Siti Aisyah bilang, gak usah ditanya bagaimana panjangnya beliau sholat, bagaimana beliau lamanya membaca sholat ayat-ayat Al-Quran, dan tidak disebutkan berapa rakaat. Oleh karena itu, namun kalau kita melihat pada hadis Rasulullah SAW, ada hadis memang secara umum sholat Rasul itu kalau malam masna,
sholat beliau ketika malam itu adalah 2 rakaat, tapi diakhiri dengan sholat witir. Dari itu berkesimpulan para sahabat, ada yang 11 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian 1. Jadi yang 11 rakaat ada yang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian 2 rakaat dan 3 rakaat. Ada yang versi yang ketiga 4 rakaat salam, 4 rakaat salam dan 3 rakaat witir salam. Kemudian bagaimana ada yang 23? Itu adalah inisiator daripada sahabat Umar bin Khattab, karena beliau bagaimana melihat Rasulullah SAW sholat malamnya luar biasa panjangnya, bahkan tidak hanya surat Al-Baqarah sampai 4 surat. Makanya beliau berinisiatif memperbanyak rakaatnya, sehingga pada zaman Sayyidina Umar lah sholat tarawih itu adalah menjadi 23 rakaat. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 20 dan 10 salam, dan yang terakhir adalah witir. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kultum pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.